Hai Sobat Optimis, apa kabar? Pernah nggak sih kamu merasa kalau cuaca di Indonesia akhir-akhir ini tuh aneh banget? Kayak lagi musim kemarau tapi tiba-tiba hujan derasnya minta ampun. Atau pas bulan Januari yang harusnya musim hujan, malah panasnya menyengat sampai bikin kepala pusing. Terus angin kencang juga sering datang tanpa ada aba-aba. Kalau kamu merasakan itu, kamu nggak sendirian. Awal tahun 2026 ini memang sedang terjadi anomali cuaca yang cukup signifikan. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sejak Desember tahun 2025 sampai Januari tahun 2026 ini, lebih dari 60% wilayah Indonesia mengalami penyimpangan curah hujan dan suhu yang jauh dari rata-rata iklim selama 30 tahun terakhir. Angkanya nggak main-main loh, tapi jangan panik dulu. Di video ini, kita akan kupas tuntas fakta ilmiah di baliknya dari sumber-sumber terpercaya, melihat apa saja dampaknya, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa tetap optimis sambil mengambil tindakan nyata untuk menghadapinya. Siap? Yuk! Kita mulai. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu, apa sih sebenarnya anomali cuaca itu? Menurut definisi resmi dari BMKG pada Januari tahun 2026, anomali cuaca adalah sebuah kondisi di mana parameter cuaca, misalnya curah hujan, suhu udara, atau kelembapan, menyimpang dari nilai rata-rata normalnya. Batasannya adalah kalau penyimpangannya lebih dari satu standar deviasi dari rata-rata iklim periode 1991 sampai ke 2020, biar gampang, kita lihat contoh nyatanya saja. Di Jawa Barat, curah hujan pada bulan Januari tahun 2026 bisa mencapai 300 sampai 400 mm per minggu. Padahal normalnya cuma sekitar 150 mm. Kebayangkan, hujannya jadi 2 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Sebaliknya, di Nusa Tenggara Timur atau NTT, dari Desember tahun 2025 sampai Januari tahun 2026, curah hujannya justru sangat sedikit, kurang dari 50 mm. Akibatnya, di sana sampai diberlakukan status kekeringan meteorologis. Lalu, soal suhu di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, suhu maksimum hariannya sempat tembus 37 sampai 39 derajat Celcius di awal Januari. Ini adalah rekor suhu tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Jadi jelas ya, ini bukan sekadar cuaca biasa yang lagi ngambek, ini adalah sinyal nyata bahwa perubahan iklim itu benar-benar terjadi dan dampaknya semakin kita rasakan. Nah, pertanyaan besarnya, apa sih penyebab semua ini? Kok bisa cuaca jadi sekacau ini? Ternyata ada 3 faktor utama yang saling berkaitan, dan semuanya didukung oleh data ilmiah yang kuat. Faktor pertama adalah fenomena El Niño yang berlangsung dari tahun 2023 hingga ke 2025 menurut NASA dan NOAA. Lembaga Antariksa dan Kelautan Amerika. El Niño yang kita alami ini adalah salah satu yang terkuat dalam 1 dekade terakhir. Sederhananya, El Niño ini membuat suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur jadi lebih hangat dari biasanya. Efeknya ke Indonesia, angin monsun Asia yang biasanya membawa banyak uap air dan hujan jadi melemah. Akibatnya, distribusi hujan di seluruh Nusantara jadi tidak merata. Ada wilayah yang kebanjiran, sementara wilayah lain justru kekeringan parah. Faktor kedua yang menjadi biang keladi utamanya
adalah perubahan iklim global. Laporan terbaru dari IPCC, Panel Ilmuwan Iklim PBB, menyatakan bahwa suhu global sudah naik sekitar 1,45 derajat Celcius di atas rata-rata masa preindustri. Angka ini kelihatannya kecil, tapi dampaknya luar biasa besar. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO bahkan mencatat bahwa tahun 2025 adalah tahun terpanas sepanjang sejarah pencatatan suhu global. Dan efek panas dari tahun 2025 itu masih sangat terasa hingga awal tahun 2026 ini. Jadi, panas yang kita rasakan ini bukan ilusi, tapi fakta yang terukur. Faktor ketiga datang dari dalam negeri kita sendiri, yaitu aktivitas manusia di Indonesia. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK tahun 2025 menunjukkan bahwa deforestasi, terutama di lahan gambut, serta emisi karbon dari sektor energi dan transportasi ikut memperparah kerentanan kita terhadap perubahan iklim lokal. Logikanya sederhana. Semakin sedikit hutan, maka kemampuan alam untuk menyerap karbon dan mendinginkan suhu lingkungan jadi berkurang. Akibatnya, wilayah tersebut menjadi semakin panas dan kering. Seperti yang dikatakan oleh BMKG, kombinasi antara El Niño dan perubahan iklim global ini adalah resep sempurna untuk menciptakan cuaca ekstrem. Lalu, apa dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini bukan lagi sekadar berita di televisi atau angka-angka di laporan ilmiah, tapi sudah jadi kenyataan pahit yang dirasakan banyak orang. Di sektor pertanian misalnya, para petani di Indramayu, Jawa Barat mengalami gagal panen. Kenapa? Karena hujan yang ditunggu-tunggu datangnya terlambat, tapi sekali datang malah langsung menyebabkan banjir yang merendam sawah mereka. Ini adalah pukulan telak bagi ketahanan pangan kita. Kemudian di sektor kesehatan, di DKI Jakarta, kasus demam berdarah dengue atau DBD mengalami kenaikan sebesar 35% dibandingkan bulan Januari tahun sebelumnya. Penyebabnya adalah banyaknya genangan air yang muncul secara tak terduga akibat pola hujan yang tidak menentu, menjadi tempat sempurna bagi nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak. Di sektor ekonomi, dampaknya juga sangat terasa. Harga-harga kebutuhan pokok seperti cabai dan beras melonjak tajam, bisa sampai 20 hingga 30%. Menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena pasokan dari daerah-daerah produsen terganggu akibat cuaca ekstrem. Nah, melihat semua ini, wajar kalau kita merasa cemas. Tapi ingat, masalah besar ini membutuhkan solusi kolektif, bukan keputusasaan individu. Sekarang, masuk ke bagian yang paling penting. Kabar baiknya, meskipun tantangannya besar, kita punya banyak cara untuk beradaptasi dan ikut berkontribusi menjadi bagian dari solusi. Pertama, manfaatkan teknologi. Coba deh, unduh aplikasi resmi info BMKG di ponselmu. Dengan aplikasi ini kita bisa memantau perakiraan cuaca harian dengan lebih akurat. Jadi kita bisa lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang tiba-tiba. Kedua, kita lihat contoh adaptasi di sektor pertanian. Para petani di Sleman, Yogyakarta nggak pasrah begitu saja. Mereka mulai menggunakan varietas padi yang lebih tahan terhadap kekeringan sekaligus tahan genangan air. Ini adalah hasil kolaborasi keren antara petani lokal dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Ini bukti bahwa inovasi bisa membantu kita bertahan. Ketiga, kita semua bisa mengurangi jejak karbon kita sendiri. Caranya, mulai dari hal-hal kecil, matikan perangkat elektronik yang tidak terpakai, lebih sering menggunakan transportasi umum, atau kalau memungkinkan, coba mulai membuat kompos dari sampah organik di rumah. Keempat, dukung kebijakan hijau dari pemerintah. Program-program seperti restorasi gambut nasional dan target energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 adalah langkah penting yang butuh dukungan penuh
dari kita sebagai masyarakat. Dan yang paling penting untuk diingat, jangan pernah meremehkan kekuatan dari aksi-aksi kecil. Mungkin kelihatannya sepele, tapi satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa jadi peneduh yang sangat berharga bagi generasi di tahun 2050 nanti. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan secara bersama-sama akan menjadi sebuah gerakan besar. Sobat optimis, anomali cuaca yang terjadi di awal tahun 2026 ini bukanlah akhir dari dunia. Anggap saja ini sebagai sebuah panggilan, sebuah alarm yang mengingatkan kita semua untuk berubah menjadi lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG, perubahan iklim bukan lagi isu yang jauh di masa depan. Ini adalah tantangan hari ini, dan solusinya dimulai dari kita sendiri. Jadi, mari kita terus peduli dengan lingkungan sekitar kita. Mari kita terus bertindak sekecil apapun itu. Dan yang terpenting, mari kita hadapi semua ini dengan semangat optimisme. Karena dengan optimis, kita akan selalu punya energi untuk mencari solusi. Nah, aku mau dengar juga cerita dari kamu. Apakah kamu punya pengalaman pribadi menghadapi cuaca ekstrem belakangan ini? Atau mungkin kamu punya ide, aksi lingkungan keren yang bisa kita lakukan bersama? Tulis semuanya di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusi bareng. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kamu merasa ini bermanfaat. Subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Optimism.